Hai, ketemu lagi di vlog Ringopi. Berapa hari yang lalu ada satu topik yang bagi saya cukup hangat, cukup panas buat saya di bidang pertanian. Jadi hangatnya itu sehangat kita ngopi sore ini. Kita ngopi karena kita vlog ini playlistnya bernama Ringopi, jadi harus ngopi. Jadi tanggal 6 bulan Agustus kemarin itu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo itu mengukuhkan duta petani milenial, anak muda milenial di Kementerian Pertanian. Nah, di mana beliau pada waktu pengukuhan di acara tersebut, beliau itu menyampaikan agar anak muda milenial itu tertarik ke pertanian, ke dunia pertanian untuk menekuni bidang pertanian. Nah, di situ beliau memaparkan beberapa keinginan beliau. Saya bacakan aja ya. Ini saya ada di beritanya di CNN. Jadi biar nggak salah saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Presiden. Jadi begini, Bapak Presiden menyebutkan bahwa 71% dari total petani saat ini berusia 45 tahun. Sedangkan yang di bawah 45 tahun hanya 29% saja. Itu kenyataan yang betul dan tidak bisa dipungkiri. Bahkan beberapa petani saya yang saya dampingi itu ada yang usianya sudah 60, bahkan menjelang 70 tahun tuh dia masih tetap di sawah, tetap bekerja di sawah seperti biasanya. Jadi untuk anak mudanya kecil sekali. Betul apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Presiden. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa sektor pertanian itu sangat penting dalam membangun kemandirian pangan Indonesia. Sektor pertanian juga membuktikan menjadi salah satu sektor tangguh tumpuan ekonomi Republik Indonesia saat hampir semua sektor lesu. Saat pertumbuhan terkontraksi pada tahun 2020, sektor pertanian masih tumbuh 1,75%. Ini yang disampaikan oleh beliau. Dan ini adalah statement beliau yang disampaikan, petani harus menjadi profesi yang menjanjikan, profesi yang mensejahterakan, dan kita harus membuat generasi muda lebih berminat menjadi petani, kata beliau pada pembukaan acara pengukuhan duta petani milenial Kementerian Pertanian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dan inti dari apa yang disampaikan beliau ingin para petani-petani milenial kita itu sekarang dan kedepannya itu tidak hanya melulu seperti petani sekarang, tapi bisa menguasai hulu sampai ke hilir. Nah, isu ini cukup hangat dan tidak beberapa lama setelah beliau Bapak Presiden menyatakan di pidato pembukaan tersebut, ada seorang teman yang memposting di Twitter, di mana seorang teman memposting sebuah foto, yaitu dengan judul Indonesia negara agraris, tapi minat ke pertanian sedikit. Kenapa? Ini yang mau saya bahas di vlog saya Ringopi sekarang ini. Kenapa ya anak-anak milenial atau anak-anak muda itu kalau tertarik sih ada, tapi terjun dan melaksanakan secara langsung ya sedikit. Ya memang di komentar-komentar itu banyak sih saya baca beberapa
pro dan ya macam-macam lah pokoknya komentarnya. Dan saya waktu itu sempat mengomentari bahwa saya mengatakan nggak mungkin, dan itu ya banyak, ada beberapa yang bahkan men-DM saya yang mengatakan ada kok milenial yang ke petani. Nah ini yang mau saya ya bukan mengklirkan ya, saya tidak menjelaskan apa-apa, cuma saya ingin ya memberikan gambaran aja. Jadi gini, dunia pertanian itu kalau untuk anak muda bukan jadi gini, dunia pertanian itu ada dua sektor. Ya sebetulnya ada beberapa sektor, tapi saya sebutkan dua aja. Pertama itu adalah pertanian tanaman pangan. Jadi pertanian tanaman pangan itu padi, jagung, kedelai. Itu tiga itu yang sektor pertanian tanaman pangan. Di mana tiga jenis tanaman ini itu penanamannya itu secara open field. Jadi sawah terbuka. Saya seperti yang ada di sebelah saya ini, sawah yang sebelah saya ini terbuka, dia hamparan terbuka. Kedua, ada yang namanya pertanian hortikultural. Nah, itu biasanya cabai, melon, kol, sayur-sayuran, itu hortikultural. Nah, minat anak muda sekarang kalau saya katakan kurang sekali di dunia pertanian, itu adalah dalam arti tanaman pangan. Kita melihat kecil sekali persentase anak muda kita terjun ke pertanian tanaman pangan. Ya kalau sekarang mungkin ada banyak karena ya pengangguran. Kan kondisi sekarang tidak banyak usaha yang sedang berjalan. Jadi mereka dirumahkan atau istilahnya work from home, atau bahkan yang lebih ekstrim mereka harus berhenti di PHK. Jadi mau nggak mau ya mereka turun ke sawah membantu kakek atau ayahnya yang memang memiliki sawah atau bekerja di sawah untuk sektor tanaman pangan. Untuk sektor hortikultural, minat petani milenial tinggi, banyak. Saya punya teman-teman di usia muda, baru lulus, ya masih usia 20-an lah, itu terjun. Bahkan ada yang masih usia belasan, mereka sudah terjun ke dunia pertanian, tapi yang di sektornya hortikultural, di mana mereka banyak senangnya sudah pakai greenhouse, jadi bukan open field. Jadi sudah menggunakan teknologi istilahnya seperti itu. Jadi jangan salah berpikir. Kenapa kalau saya mengatakan minat anak muda sangat rendah sekali di dunia sektor pertanian, itu adalah sektor pangan, yang mana model pertaniannya berbeda jauh dengan sektor hortikultural. Open field, terbuka. Jadi ya seperti yang kita lihat sebelah ini. Jadi kalau kotor ya kotor sekali, panas ya panas sekali, hujan ya hujan. Nah ini yang tiga sektor ini yang sangat rendah peminatnya. Maaf, bukan tiga sektor, maksud saya tiga jenis komoditi pertanian ini yang sangat rendah minatnya anak-anak muda sekarang. Bahkan berapa bulan yang lalu, ya saya sih mau gimana, tapi ya tidak bisa mengatakan apa-apa juga. Jadi ada satu keluarga petani yang punya lahan 7.000 meter persegi, cukup luas kalau untuk ukuran kita petani di Bali, itu cukup luas 7.000 meter persegi. Kebetulan ayah yang saya kenal, petani yang saya kenal itu ayahnya, yang petani saya kenal kan ayah, itu meninggal dunia. Dan anaknya, padahal di rumah anaknya, kebetulan dia tidak bekerja karena sektor pariwisata di sini sedang mati suri. Nggak mau melanjutkan pekerjaan ayahnya yang turun ke sawah, itu nggak mau. Dan tahu kan yang dilakukan apa? Dijual. Lumayan dijual. Ya sedih sih saya sedih. Tapi ya nggak bisa apa-apa, karena itu bukan hak saya untuk mengurusi seperti itu. Jadi betul-betul rendah minatnya. Terus saya sempat berbicara dengan anaknya, saya tanyakan, ya dia bilang, nggak, apa hasil dari sawah? Ya cuma begitu-begitu aja. Nah itu beberapa jawaban-jawaban yang ya itu fakta yang terjadi sekarang ini. Kenapa anak muda tidak berminat?
sama sekali tertarik turun di sektor pertanian, khususnya untuk tanaman pangan. Sedangkan sektor tanaman pangan itu adalah memegang kunci yang sangat penting. Sektor horti juga, tapi itu bukan menjadi salah satu istilahnya kalau saya katakan menjadi penyangga pilar pangan nasional. Pangan itu adalah dalam arti ya beras, jagung, kedelai. 3 hal ini yang paling krusial kalau menurut saya. Paling penting 3 hal ini, padi, jagung, kedelai. Dan 3 ini selalu menjadi polemik tiap tahunnya. Entah itu import, gagal panen, kekurangan, 3 inilah. Dan kemarin juga sempat rame masalah harga kedelai yang sempat naik sekali ke atas, pedagang tahu pada protes. Terus akhirnya seorang teman di Tangerang Selatan harus turun gunung untuk menyelesaikan urusan itu. Dan jagung juga pernah terjadi. Padi juga ya lebih sering tertimpa isu-isu urusan import seperti itu. Penting sekali. Tapi tiga community pangan ini sering sekali terabaikan, dan memang anak muda nggak mau terjun ke sana, sama sekali nggak mau, karena ya banyak ada problemnya di 3 sektor ini, banyak problemnya. Nah, ada beberapa poin yang mau saya sharekan di video ini. Sebentar ya, ngopi dulu. Mengapa minat anak muda sangat kurang untuk sektor pertanian tanaman pangan yang open field? Pertama, ini opini disclaimer saya, sistem. Jadi kalau teman-teman pemerhati pertanian atau teman-teman petani lah yang sekarang meneruskan usaha ayah atau memang bertani atau memang seumuran saya, mungkin tahu bahwa pertanian kita, booming pertanian kita itu dimulai semenjak revolusi hijau tahun 70-an. Nah, semenjak sistem era 70 itu mulai ada revolusi hijau sampai sekarang ini 2021, di mana kita sudah menjadi zaman yang istilahnya kalau saya bilang super digital. Nggak ada perubahan sistem pertanian kita. Sama sekali kita tidak ada perubahan. Ya kalau dikatakan teknologi itu kita hanya sekedar seperti kalau saya katakan ya cuma tambal sulam. Upgrade tapi sedikit-sedikit, tidak menyeluruh secara total. Padahal di urusan pasca panen hasil dari pertanian kita itu sudah mengalami banyak perubahan. Jadi era yang kita bangun semenjak 70-an sampai detik ini untuk pertanian tanaman pangan itu adalah era tradisional. Sampai detik ini itu masih tradisional. Dari era tahun 70 sampai sekarang tradisional. Tidak pernah mengalami perubahan apapun. Jadi kita tidak pernah mengalami masa restorasi, kita nggak pernah mengalami masa industri, kita tidak pertanian ya maksud saya itu tidak mengalami juga era digital, dan sekarang sudah masuk era digital. Nah kalau ada yang main, loh Pak, teknologi ada, kita pakai ABC, kita pakai drone, kita pakai traktor, sudah berganti dari kerbau ke mesin, terus kita apalagi mesin perontok dari yang manual sekarang menggunakan mesin. Itu bukan perubahan era, tapi itu ya sekedar ya mengikuti aja. Beda dengan yang di luar. Kalau di luar pertanian itu berubah. Kalau kita tetap, coba perhatikanlah. Kalau para pemimpin-pemimpin kita, model-model kita, sistem pertanian kita, apa jargon mereka? Ya seperti itu untuk pertanian. Tetap tradisional. Jadi kita tidak pernah merasakan namanya era pertanian dalam arti masuk masa ke industri. Nggak pernah sama sekali. Padahal di dunia perberasan, dunia perjagungan, perkedelaian, itu kita bicara apa? Industri. Iya, industri. Di mana harga pasar sudah menentukan, antara demand dan supply sudah menentukan sekali. Dan
marketnya luas dan kita bertarung nggak bisa-habisan nih. Tapi kenapa di produksinya, di tanamannya itu tidak sama sekali. Dan level pertanian pangan kita itu belum setara dengan level pertahanan negara kita. Jauh masih. Lihat aja anggaran pertanian kita berapa. Terutama untuk riset, berapa? Jauh dibanding level pertahanan negara. Padahal pangan adalah salah satu kunci yang paling penting untuk pertahanan negara adalah pangan. Pangan utama. Jadi rakyat dulu, pangan itu utama. Kenapa kalau saya dengar kita import, kadang-kadang saya itu ketawa. Tertawanya bukan apa-apa sih. Ya memang kadang-kadang import itu perlu memang. Ketawa saya itu apa? Negara yang kita import itu luasannya lebih kecil dari luasan negara kita. Loh, aneh gitu loh istilah saya. Kenapa kita mengimpor dari negara yang secara geografis, secara luas lahan pertanian itu lebih kecil, tapi mereka bisa loh mengirim ke tempat kita, ke negara kita yang luas pertanian itu besar sekali. Seperti itu. Kenapa saya katakan ya itu dah, kita nggak pernah mengalami masa-masa masuk jenjang pertanian kita menjadi terus meningkat tuh tidak ada. Contohnya hasil pertanian kita, terutama untuk tanaman padi, ya segitu-segitu aja. Dari era 70-an kita era revolusi hijau, kita tahu mulai ada padi mulai bisa keluar 5 ton, 4-5 ton, 6 ton, dan sekarang target nasional kita untuk gabah itu hanya 7-8 ton. Jadi nggak ada peningkatan yang signifikan. Berbeda dengan negara-negara luar. Sangat luar biasa peningkatan padi-padi mereka. Dan di sana kita sudah bukan bicaranya ton luasan hasil itu dalam arti satuan ton. Enggak, tapi sudah puluhan ton mereka sudah berbicaranya untuk skala per hektar. Sedangkan kita masih belum mencapai ke sana. Ya, seperti yang saya katakan seperti tadi, sistem. Masih dalam kaitannya dengan sistem. Dunia pertanian kita untuk sektor tanaman pangan itu kalau ya ini menurut saya itu seperti masih dininak bubukkan. Jadi dalam hal ini pemerintah secara keseluruhan itu masih belum percaya terhadap kemampuan petani. Petani kita belum percaya 100%. Untuk mandiri itu belum 100%. Kenapa itu? Dengan berbagai cara, berbagai alasan selalu pemerintah selalu memberikan subsidi. Padahal bagi saya subsidilah salah satu kunci kenapa pertanian kita tidak pernah masuk masa era industri dan tidak pernah maju dan tidak bisa bangkit menjadi mandiri. Terus disubsidi. Dan akhirnya ya mental petani kita jadi mental pengemis. Ya menunggu subsidi terus. Begitu ada sedikit berita mengenai subsidi berguncang atau apa, ribut. Padahal di luar sudah enggak. Masih di poin mengenai sistem di mana petani itu adalah produsen. Dan kenapa saya kurang sangat setuju kalau harga gabah itu ditentukan oleh pemerintah. Karena nggak lucu gitu loh. Seorang produsen tidak bisa menentukan harganya sendiri, tapi diatur. Padahal produsen loh kita ini. Petani itu produsen. Dan dimanapun seorang produsen itu menentukan harganya sendiri. Coba kalian pahami sedikit. Di mana ada suatu orang memproduksi suatu barang terus harga harus ngikutin. Kan nggak ada. Dia yang menentukan, dia menghitung berapa modal, berapa keperluan biaya lain-lainnya, berapa profitnya, berapa dia harus bayar pajak. Nanti keluar dah berapa harus nilai jualnya. Padi tidak. Bahkan seperti kondisi sekarang ini, semenjak panen raya bulan April mulai April,
Ya, Maret ya, mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah 6 bulan sekarang ini. Dan panen sekarang harga gabah nggak bergerak. 3.000, 3.100, 3.000, paling mahal 3.500 GKP. Padahal berapa untuk HPP pemerintah untuk mengatur harga gabah untuk GKP? Memang ada Bulog, tapi ya saya tidak mau membahas itulah. Itu sektor yang berbeda lah. Ntar kalau saya bahas nanti tambah semakin panjang. Tapi ya seperti saya katakan tadi, lepaskan semua. Percayalah, petani kita ini mampu untuk menjadi produsen yang ya lebih kuat lah seperti itu. Dengan pemerintah terus memberikan subsidi seperti sekarang ini ya, sampai kapanpun ya seperti ini. Nggak akan pernah selesai urusan pertanian pangan, ya nggak akan pernah dinikmati, tidak pernah lah diminati oleh anak-anak muda. Masih dalam kaitannya dengan sistem juga, dunia pertanian kita, terutama sektor tanaman pangan, itu masih tercampur aduk dengan sistem politik negara. Itu masih tercampur aduk. Baru tadi ini saya ke petani, dia mau panen, sekitar 10 hari lagi dia akan panen padinya, dan gabahnya, harga gabah dibeli 3.500 GKP bersih ya, sudah terpotong ongkos semuanya. Itu mengeluh petaninya, biaya tinggi. Dengan musim anomali cuaca yang sekarang yang nggak menentu seperti ini, otomatis biaya perawatan untuk tanaman tinggi. Tapi harga gabah tidak naik bergerak, dan biasanya di bulan-bulan seperti ini harga gabah tempat saya itu sudah 4.000. Itu bersih ya, sudah bersih. Bahkan pernah bisa 42, dan rekor yang pernah saya dapat itu 5.000. Itu bersih di bulan-bulan seperti ini. Tapi sekarang tidak. Dan petaninya itu mengeluh. Kalau sudah seperti ini, siapa? Petaninya bicara, kalau sudah kondisi seperti ini, memang ada pejabat yang turun mendengarkan keluhan petani? Dia bilang nggak ada. Tapi kalau sudah ada urusannya dengan yang kalimat depannya pil apa, oh semua ada petani, turun dah semua ke petani. Kalau sudah seperti ini, satu pun nggak ada katanya. Dan itu faktanya. Kenapa saya selalu mengatakan, lepaskanlah urusan pertanian ini dari unsur-unsur politik yang notabene itu jangan dihubung-hubungkan. Kasian gitu loh, kasian. Dan rusak, semuanya itu rusak. Tiap ganti presiden ganti kebijakan, ganti menteri ganti kebijakan. Contohnya masalah pupuk aja. Mulai dari sistem rayon terbuka, rayon tertutup. Terus apalagi sekarang, kartu. Apalagi berubah lagi, terlalu rumit, terlalu ruwet gitu loh. Buatlah satu rule mengenai pertanian, satu rule yang memang itu akan dijalankan terus, jangan dirubah terus. Nah, untuk merubah sistem ini apa bisa? Nggak bisa merubah sistem ini. Ya, apa ya istilahnya? Tidak bisa dalam satu kepemimpinan itu terus merubah, nggak bisa. Perubahan itu harus terus berlangsung. Mau ganti presiden, mau apa, itu harus terus tetap berjalan, terus bersinergi. Oke lah kalau sekarang infrastruktur bagus sampai ke pertanian, di mana sekarang untuk angkutan hasil panen sudah lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya, karena pemerintah sekarang mengenjot habis-habisan. Ya itu mungkin salah satu poin, dalam arti pemerintah ingin merubah sistem dalam dunia pertanian. Ya tapi itu bertahap. Tidak bisa dalam seperti kita membalikkan tangan sesimpel ini, tidak bisa. Dan ini perlu jangka waktu yang lama. Tapi ya nggak tahu lagi kalau nanti di pemerintahan ke depan berubah lagi. Dan jangan salah, dunia pertanian tanaman pangan kita, terutama untuk lahan open field seperti ini, itu di belakangnya itu dikejar yang namanya satu, yang itu berlangsung terus menerus, tiap tahun akan terus berlangsung, dan jumlahnya tidak semakin menyusut tapi semakin besar. Penyusutan lahan atau alih fungsi lahan, iya itu terus berlangsung, dan hasil kita cuma segitu aja.
Jadi banyak dilemanya. Kenapa tuh sering saya katakan kadang-kadang ya sebelum corona ya, kalau masih sempat ada pertemuan-pertemuan, saya selalu katakan, lepaskanlah dunia pertanian dari unsur-unsur yang berbau-bau politik. Kalau ada yang mengatakan ya nggak bisa dong, tetap ada kaitannya. Ya, tapi kalau dikaitkan seperti itu ya akan susah terus, petani kita akan susah terus. Dan minat anak muda pun ya sangat, saya rasa nggak akan mau. Apa istilahnya enaknya, nggak ada enaknya semua. Itu poin pertama mengenai sistem pertanian kita. Yang saya katakan ya seperti yang tadi saya katakan, ya dirubah. Kalau nggak dirubah ya akan seperti ini terus. Himbauan Pak Jokowi ya akan sangat susah terrealisasikan. Itu poin pertama. Poin kedua, value atau nilai. Ini yang menjadi satu poin penting untuk anak muda, terutama untuk anak-anak milenial. Nilai, value-nya nggak ada. Untuk tanaman pangan nggak ada value-nya. Kenapa anak muda tidak pernah tertarik? Dan anak-anak muda milenial lebih cenderung menekuni sektor hortikultural yang seperti saya katakan di depan tadi. Mereka ke arah greenhouse, sayur, hidroponik, melon. Kan beberapa kepala daerah kan kalau nggak salah kan mengenjot seperti itu. Kalau nggak salah Jawa Barat, Jawa Tengah mengenjot seperti itu. Tapi untuk pangan, padi, jagung, kedelai nggak ada anak mudanya, karena tidak ada value-nya sama sekali. Hasilnya loh, kalau dihitung-hitung antara biaya dan panennya tipis kok, bahkan cenderung kadang-kadang 0-0, bahkan bisa jebol, apalagi dengan kondisi harga gabah sekarang minus kok. Banyak petani padi itu minus, mereka menanam sekarang ya hanya karena ya memang mereka harus menanam karena pekerjaan mereka padi. Mereka tidak menanam yang lain. Tapi bulan ini itu banyak beberapa petani-petani saya itu membagi lahannya menjadi dua. Satu tanaman pangan padi, satunya dia ke horti, palawija. Ada cabai, ada jagung, ada bawang. Ya untuk mensiasati ini, karena harga gabah tidak menjanjikan sama sekali. Dan kalau value ini pemerintah tidak bisa mengangkat value ini ya susah. Sangat-sangat susah sekali. Padahal kita Indonesia itu punya padi-padi yang punya nilai jual itu yang bagus, yang tinggi. Maksud saya yang harganya bagus. Tapi itu di pasca panennya, di hasilnya, bukan di penanamannya. Nah sekarang bagaimana cara membuat anak muda milenial tertarik? Ya, saya kalau menjelaskan masalah padi, apalagi kalau itu anak muda masih usianya di bawah 35, itu mereka sudah nggak mau dengerin. Bagi mereka nggak ada gunanya katanya. Mereka melihat keluarganya ya atau bapaknya yang masih bekerja menjadi petani, mereka hanya bilangnya nggak ada untungnya bapak saya, dia bilang gitu. Dapat capeknya aja. Itu fakta yang di lapangan terjadi seperti itu. Kenapa anak-anak muda nggak pernah berminat terjun di sektor pertanian tanaman pangan? Karena value-nya tidak ada sama sekali. Value dalam arti bisa macam-macam. Tapi yang menjadi acuan pokok mereka sudah pasti hasil penghasilan. Dalam arti hitungannya ya pasti rupiah. Jauh kalau padi dibanding tanaman palawija atau hortikultural ya nilainya sangat jauh sekali. Dari segi hitung-hitungan pendapatan ya horti lebih menjanjikan. Biarpun harga horti seperti tsunami ya naik turunnya mengerikan. Kalau padi kan ya seperti itu aja. Tapi ada tantangan di tanaman hortikultural dibanding tanaman pangan. Padahal kunci sebenarnya tanaman pangan yang paling memegang kunci. Nggak mungkin kan kita cuma makan sayur atau makan cabai, makan tomat, makan bawang tok tanpa nasi kan nggak mungkin. Dan nasi adalah dasarnya. Nah tapi yang di dasar inilah yang anak muda kita sangat kurang. Kenapa saya ya ini cuma pemikiran aja.
Ya, kalau kondisi ini terus berlangsung, sistem seperti ini berlangsung, kita tidak punya value apapun, anak muda tidak berminat terjun ke tanaman, menekuni pertanian tanaman pangan, ya kita akan import. Nggak ada cara lain. Anak muda nggak minat, berarti regenerasi tidak ada, penyusunan lahan akan terus terjadi besar-besaran. Petani yang tua-tua sekarang sudah semakin mengeluh. Seperti cerita saya di depan tadi, ayahnya meninggal, anaknya nggak mau meneruskan, dijual. Ya kalau dijual, yang membeli itu seorang petani ya mungkin masih oke. Tapi kalau yang membeli itu adalah seorang investor yang pemikirannya bukan ke pertanian, tapi ke arah yang lain, ya jadi bangunan lah istilahnya. Ya selesai dah. Habis dah. Poin ketiga, mengapa anak muda milenial kita tidak berminat atau tertarik menekuni bidang bidang pertanian tanaman pangan? Karakter. Ini sepele, sangat sepele. Cobalah kalian lihat, ada enggak karakter petani kita, karakter ya, tanaman pangan. Ini tanaman pangan, jangan meleng ke horti ya. Saya tidak membahas yang ke horti, ini yang ke tanaman pangan fokus saya. Padi, jagung, kedelai, 3 ini. Ada enggak di situ karakter petaninya yang dibangun seorang petani yang hebat, eksklusif, gagah, berwibawa, punya nilai jual, punya kapasitas yang hebat, punya mental tempur yang kuat? Gak ada. Dan apa ada petani dari sektor tanaman pangan ini yang punya karakter yang santai menikmati hidup? Gak ada. Coba lihat, apa karakter pertanian tanaman pangan yang dibangun, yang ada sekarang ini, selama ini apa? Pertanian tanaman pangan. Kalau nggak orang tua, hitam, pakai topi jerami, celana pendek, kumel, guratannya keras, tatapan matanya sayu. Itu yang ada, yang karakter yang terbangun. Jadi tidak ada tidak pernah saya lihat karakter yang dibangun seorang petani padi atau petani jagung, petani kedelai, itu duduk naik Ferrari atau minimal lah naik Alphard, pakai dasi, pakai jas, senyum, negosiasi dengan pihak pembeli dalam skala berapa tonase, atau langsung dengan pembeli luar negeri datang. Nggak ada. Jangankan seperti itu, untuk para petani sektor pertanian tanaman pangan, saya hampir mengatakan ya mereka tanam, nanti mereka rutinitas ya istilahnya, itu monoton, itu aja. Nanti setelah panen ya mereka kembali lagi. Dan setiap kali panen yang mereka pikirkan bukan menikmati hasil panennya, tidak. Yang mereka pikirkan apa? Bayar cicilan, bayar utang. Itu yang saya katakan di poin kedua, yang value yang tidak ada. Dan karakter petani kita untuk tanaman pangan, tidak ada sama sekali karakter petani kita yang betul-betul menikmati hidupnya sebagai seorang petani. Ya ini saya cuma cerita, loh ya. Saya dulu punya teman, seorang petani kentang, tapi dia bukan orang Indonesia, dia di Belanda. Dan setiap kali musim tanam, selesai musim tanam, satu musim tanam, karena di Belanda kan ada 4 musim. Jadi kalau sudah masuk musim salju, dia berliburnya ke Bali. Dan kalau berlibur nggak tanggung-tanggung 3 bulan di sini. Saya tanya, kok bisa ya seperti itu? Ya dia bilang bisa, petani di sana enak hidupnya. Dan karakter petani, dan saya lihat model karakternya ya, keren.
Jadi tidak seperti petani yang kita lihat di sini. Sama lah petani kentang, saya juga ada beberapa teman petani kentang di sini juga sama. Yes, kumel, kotor, nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada necisnya lah, nggak ada fashionable-nya, nggak ada boys-boysnya ya, kalau istilah anak zaman dulu nggak ada boys-boysnya lah, seperti itu. Pernah lihat petani tanaman pangan kita naik keluar dari sawah, berangkat bawa BMW kabriolet atau naik Ferrari atau naik Alphard? Nggak ada. Ya itulah yang kadang-kadang membuat saya berpikir, kenapa ya kok karakter petani kita dibangunnya seperti ini? Sepertinya itu menderita sekali, penderitaan terus. Nggak ada yang mengatakan, woi jadi petani itu ini loh, woi pasang billboard, wah gede besar di jalan, pasang billboard yang gede, woi kagak petani padi, oh siapa namanya, Muklis mama, nggak ada. Ya mereka hanya berkutat ya begitu terus. Mereka hanya menantikan setiap musim harga ya segitu aja harganya. Padahal sejujurnya kalau kita mau membangun petani kita di Indonesia seperti itu tuh bisa sekali, sangat bisa. Kita itu punya produk, terutama padi, itu sangat kompetitif dan sangat hebat. Bayangin loh, kita nih ya punya padi hitam, namanya jeliteng. Kita punya ini tipe beras khusus ya, padi khusus. Kita punya pamelen, kita punya pamera, kita punya arumba, kita punya paketi. Bahkan kita sekarang itu sudah punya baroma. Itu padi kelas luar biasa. Sekarang yang terbaru ada mentik wangi susu, yang enaknya bukan main. Dan itu, kita juga punya tarabas. Dan itu pasarnya, wow, itu kalau digarap pasarnya, serem itu. Harga berasnya nggak main-main itu mahalnya. Bahkan proyek kita yang terbaru ini ya kan tertunda karena corona ya. Tapi ini proyek yang dikerjakan oleh hampir seluruh petani padi Indonesia dan kita juga terlibat di sana. Itu nanti kalau sampai terjadi padi ini, sangat luar biasa sekali itu. Sangat luar biasa. Tapi yang nggak ada pengembangannya apa-apa. Ya berikutannya itu aja. Tapi kalau pemerintah bisa mendorong, menjadikan memajukan. Jadi bukan cuma berbicara kita masalah harga GKP aja, tapi kita sudah berbicara bagaimana pasca panen. Hilir lah, kita bicara petani pangan itu kita ke hilir. Kalau selama ini ya petani pangan kita nggak pernah menikmati apa-apa hasilnya. Begitu selesai panen, dihilir selesai mereka panen, ya sudah. Yang menikmati semua value, yang menikmati semua hasilnya termasuk karakternya, ya mereka para saudagar atau tengkulak yang membeli dan pemilik dari penggilingan beras dan distributor besar yang menyalurkan itu dan pihak eksportir. Dan itu bukan petani, tapi mereka bisa menikmati, mengambil keuntungan besar dari petani yang di bawah ini. Yang notabene petani adalah produsen, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya bilang ya seperti yang saya katakan tadi, 3 hal ini yang membuat kenapa para anak muda milenial kita tidak mau menekuni bidang pertanian tanaman pangan. Sistem yang nggak, ya seperti yang saya katakan depan lah, seperti itu. Kedua, value-nya nggak ada. Value tanaman pangan tuh tidak menjanjikan apapun buat anak-anak muda. Mending punya duit ya nggak nanam padi. Loh serius, kalau kita punya uang banyak gitu ya, kita punya berapa miliar atau berapa triliun, nggak mungkin berinvestasi di padi, ya rugi lah. Loh secara hitung-hitungan matematis rugi kok. Mending ke sektor yang lain, yang sudah masuk ke arah industri. Padi belum. Ketiga, karakter. Nggak ada karakter petani kita. Nah ini cuma contoh ya. Salah satunya yang saya juga lihat ya, ke Cina. Lihat karakter petani padi di Cina itu seperti apa. Keren loh, sumpah keren.
Terakhir saya ke sana sebelum corona, keren banget mereka itu. Dan saya nggak nyangka kalau dia itu petani. Loh iya, naik roda 4-nya itu udah lain. Dan mereka punya perasaan bangga menjadi petani padi karena pemerintah memfasilitasi, membantu. Jadi maksud saya, pemerintah jangan mengutak-atik urusan hulu. Kalau mau membantu petani, dihilirlah, bantu petani. Jadi kalau untuk seperti subsidi, nggak perlu ngurusin subsidi pupuk, Pak. Kalau memang ingin tetap mensubsidi ya, tetap ya ingin mensubsidi. Dalam arti istilahnya biar tidak dianggap meninggalkan petani, ya subsidilah dihilir. Caranya gimana? Ya beli gabahnya petani. Dengan catatan, lembaga yang ditunjuk untuk membeli ya turun ke lapangan. Jangan cuma duduk sambil nungguin gitu. Nanti kalau baru ada perintah dari Pak Menteri atau dari Pak Presiden, ayo turun, dibeli itu harga petani baru turun. Enggak, turun ke lapangan, beli. Berapa petani mau mensubsidi gabah? 10.000, 15.000, silakan. Petani lebih punya semangat, value-nya ada. Dan anak muda bisa punya karakter, bangga dengan karakter petani padinya. Ya kalau ngomongin apa istilahnya dunia pertanian pangan ya seperti ini. Ya ini saya mencoba menyampaikan opini saya secara santai. Tidak terlalu meledak-meledak seperti biasanya kalau saya menyampaikan di pertemuan-pertemuan off air, ya saya mungkin bisa mengeluarkan sedikit-sedikit kata-kata maki-makian. Ya tapi ya ini karena media sosial ya saya berusaha agak ya mengerem sedikit lah. Tapi intinya seperti saya katakan seperti tadi itu. Dan juga SDM ini juga sangat penting, terutama pendamping petani atau yang biasa kita sebut sebagai penyuluh pertanian. Ya carilah Pak penyuluh-penyuluh itu yang memang kompeten. Nah memang iya saya tahu ada penyuluh yang kompeten sekali itu ada. Saya punya kok kenal teman-teman penyuluh pertanian yang memang kompeten sekali dia. Tapi itu jumlahnya dikit. Banyakan apa? Ada. Ya kita tahu aja lah gimana sih kualitas SDM penyuluh pertanian kita. Ada kok teman yang kemarin juga posting di Twitternya, acara pertemuan pertanian dikumpulin semua petani, penyuluh, terus ada mereka juga mengundang bapak dari pihak kepolisian, Pak Kapolseknya atau Kapolresnya itu juga hadir, Babinsanya atau apa juga hadir semua lah di sana itu. Ya begitu selesai makan siang bubar, padahal acara belum selesai. Ya kadang-kadang ya repot gitu loh. Dan banyak juga para penyuluh pertanian kita ilmunya cuma di situ-situ aja, mentok, tidak di-upgrade. Jadi istilahnya ilmu era tahun 80-an ya sampai sekarang masih dipakai. Ya kan nggak up to date. Ini kan era 2000, tahun 2000. Apapun semua sudah berubah. Varietas padi aja berubah, apalagi OPT. Ya itu cuma sekedar masukan aja lah. Lebih kurangnya ya maaf lah kalau mungkin ada sedikit kalimat atau apa yang mungkin teman-teman petani di luar sana merasa tersinggung, ya mohon maaf aja. Tapi itu yang saya rasakan dan saya lihat dan saya alami, dan itu yang saya hadapi setiap hari, terutama untuk pertanian tanaman pangan. Beda dengan pertanian tanaman horti, beda sekali. Oke gitu aja, udah cukup lama ini. Nggak tahu nih waktunya berapa nih. Ya semoga masih mengikuti sampai video ini selesai. Kita ketemu di ring ngopi berikutnya ya. Kita ngopi dulu. Ciao.